Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan topik makalah sikap positif dan mencintai ideologi bangsa Indonesia dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik. Untuk dosen pengampu kami ada Profesor Dr. Insinyur Komariatu Solihah, kemudian kami dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Selanjutnya, untuk anggota dari kelompok 6, ada saya sendiri, Serbi Devani, kemudian ada Alam Katulistiwa, kemudian ada Salsa Nabila Azhara, lalu ada Aulia Hayu Fatimah, kemudian ada Aulia Miftakur Rahma, dan Dinda Agusti Anjani. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyusun makalah ini, yaitu Rektor Universitas Brawijaya, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Selanjutnya untuk daftar isi dari presentasi kami, yang pertama ada judul, kemudian daftar anggota, lalu ada ucapan terima kasih, kemudian ada pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, lalu ada metodologi, hasil penelitian, daftar pustaka, dan juga lampiran. Untuk pendahuluan, Pancasila berperan sebagai dasar negara, tujuan dan ideologi bangsa, pendidikan moral, budi pekerti, dan watak. Tertulis dalam Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, nilai-nilai Pancasila perlahan mulai hilang dari masyarakat Indonesia, khususnya para pelajar dan juga mahasiswa. Dengan perilaku penerus bangsa yang seperti ini, maka nilai Pancasila mungkin akan hilang dari pikiran penerus bangsa. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan akademik sehingga mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dapat menganalisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh warga negara secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk tinjauan pustakanya, untuk Pancasila, dasar falsafah negara Republik Indonesia, kemudian resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian tercantum dalam pembukaan UUD 945. Kemudian untuk nilai-nilai Pancasila menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian untuk kewarganegaraan, keanggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah bangsa, kemudian identitas politik kewarganegaraan dan status hukum seseorang sebagai warga negara, kemudian untuk lingkungan akademik, faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting, kemudian meliputi lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan masyarakat. Next. Kemudian untuk metodologinya, yang pertama ada literatur review, kemudian memperoleh landasan teori, kemudian pencarian data, dan yang terakhir adalah artikel. Next. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Untuk pembahasan, yang pertama adalah meningkatkan sikap positif dan mencintai ideologi bangsa. Yang pertama yaitu membiasakan diri untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, kemudian meyakini Pancasila sebagai dasar negara, kemudian perlu ditanamkan pada diri seseorang untuk mendukung integrasi nasional, kemudian membentuk mental mahasiswa hingga berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat. Terus yang kedua, penerapan nilai Pancasila di lingkungan akademik. Yang pertama yaitu adalah percaya bahwa Tuhan itu ada, kemudian ketakwaan pada Tuhan dengan menjalani perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah tidak rasis. Next.
Lalu selanjutnya ada penerapan nilai Pancasila di lingkungan akademik pada sila kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan. Lalu mengembangkan sikap tegang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan memiliki sifat yang sopan santun. Kemudian penerapan nilai Pancasila di lingkungan akademik pada sila ketiga, yaitu mementingkan kepentingan bersama, mengembangkan rasa cinta tanah air, sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mengembangkan sikap mencintai sesama, rela berjuang dan berkorban, memiliki sifat persatuan dan kesatuan, persatuan Indonesia berjiwa patriotisme. Next. Lalu penerapan nilai Pancasila di lingkungan akademik pada sila keempat, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah, musyawarah untuk mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama, pemimpin bangsa yang bijaksana dan mempunyai akal yang sehat, dan berkedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran dari kami dalam penelitian dalam makalah kami, yaitu Pancasila memiliki banyak aspek penting untuk bangsa Indonesia. Mulai sedini mungkin untuk memahami dan menerapkan Pancasila sebagai tujuan juga dasar negara kehidupan untuk semua masyarakat Indonesia, dan juga selalu menerapkan di seluruh aspek kehidupan, terutama untuk pelajar dan mahasiswa agar menjadi penerus bangsa yang memiliki perilaku yang baik dan juga berkualitas. Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut kepada pelajar dengan metode penelitian kuantitatif berupa survei. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan rujukan dalam makalah ini. Sekian presentasi dari kami. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Jalan-jalan ke Singapura, beli semangka serta rambutan. Jangan malu untuk bertanya, pertanyaan dari teman-teman sangat kami nantikan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, silakan Farhan. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa kewarganegaraan selalu dilekatkan pada persoalan identitas politik, kewarganegaraan, dan status hukum seorang sebagai warga negara. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya. Baik, silakan Marwah. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya kepada kelompok 6, bagaimana cara yang paling efektif untuk menerapkan nilai Pancasila pada lingkungan akademik? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Farhan, yaitu pertanyaannya, kenapa kewarganegaraan selalu dilekatkan kepada persoalan identitas politik, kewarganegaraan, dan status hukum seseorang sebagai warga negara? Karena konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada keanggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah bangsa yang akan dikaji dari perspektif politik ataupun hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dari aspek hukum atau legal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bagaimana Farhan? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Baik, terima kasih Farhan. Terima kasih kelompok 6. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Marwana tadi,
cara yang untuk menerapkan nilai Pancasila dengan akademik. Tentu saja hal pertama yang dapat dilakukan tentunya dengan membangun kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri pada individu. Untuk kesadaran ini dapat dibentuk dari pengaruh pergaulan yang positif di mana melibatkan peran orang-orang terdekat. Itu. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan jawaban untuk dari pertanyaan Marwa. Jadi untuk implementasi dari membangun kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada diri sendiri itu bisa dilakukan dengan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, bisa saling tolong-menolong, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan cara-cara lainnya yang bisa dengan mudah kita lakukan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Untuk Marwa, apakah pertanyaannya sudah bisa terjawab? Terima kasih untuk kelompok 6, pertanyaannya sudah terjawab. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari kelompok 6 bisa dicukupkan sampai di sini. Terima kasih.